Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini korban tsunami, kita bergabung dengan Bunga Ayu yang berada di Pantai Carita dan juga Bayu Pradana yang ada di Puskesmas Cinangka, Serang, Banten. Pertama, kita akan ke Bunga Ayu. Bunga, bagaimana situasi di Pantai Carita? Apakah proses evakuasi masih terus dilakukan terkait bangunan yang rusak? Bunga. Ya, Davi, Lovi, dan juga pemirsa, dampak dari tsunami yang melanda Selat Sunda nampaknya ini memang tidak hanya memakan korban jiwa tapi juga mengakibatkan bangunan di sepanjang jalan Pantai Anyer dan juga tepatnya di daerah Pandeglang ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan tepatnya saya saat ini berdiri di daerah Carita, Pandeglang, Banten. Kali ini pun saya sudah berada di sekitaran rumah sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan bisa dilihat memang di sebelah kanan saya pun saat ini di belakang saya tepat ini ada mobil yang tersangkut dan ini yang merupakan hanyut dengan ombak yang cukup kencang. Dan dikarenakan memang suasana saat ini memang hujan cukup deras dan saya saat ini memang sudah untuk meneduh di sekitaran rumah warga yang saat ini sudah mengalami kerusakan cukup parah. Tadi pun saya sempat melihat salah satu bapak yang sedang merapi-rapikan di sini. Mungkin saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu warga di sini. Bapak bisa bergabung dengan saya, Bapak? Bisa. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bapak, Ya. boleh maju sedikit. Dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Sarsawi. Bapak Sartawi. Apakah ini benar rumah Bapak? Iya, iya. Iya, Bapak. Waktu itu kejadiannya seperti apa? Bapak ada di rumah sini atau gimana? Ada di rumah lagi kumpul keluarga gitu sini. Oke. Untuk keluarga sendiri, Pak, aman atau gimana, Pak? Alhamdulillah selamat semuanya. Walaupun ada baby gitu baru 3 bulan gitu. Alhamdulillah selamat. Waktu itu Bapak posisinya seperti apa nih, Pak? Waktu- Gelombang langsung menghantam gitu? Gelombang itu kira-kira jam 9 lewat malam, itu 9 malam minggu ya. Jam 9 lewat 20 kalau nggak salah tuh tiba-tiba aja teduh, ini terang karena terang bulan ya. Tiba-tiba aja serentak gitu. Oke. Untuk sekarang keluarga ada di mana nih, Pak? Ngungsi di atas, kampung atas. Jauh. Cukup jauh atau tidak, Bapak, dari sini? 1 kilo lah. 1 kurang kilo. lebih. Ini Bapak nampaknya tadi sudah berkemas-kemas, ini mau ngapain, Pak? Ya buat ya yang bisa kepake itu mau dikumpulin aja gitu. Harapannya seperti apa nih, Pak, nanti ke depannya? Ya tolonglah bantuannya gitu karena namanya jaga musibah ya bencana gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Iya. Sartawi atas waktunya. Ya, Davi, Lovi, itu perbincangan saya dengan Bapak Sartawi, salah satu pemilik rumah warga di sini yang memang saat ini sedang berkemas untuk memilah-milah pakaian yang bisa digunakan kembali. Dan untuk cuaca saat ini memang sedikit mengganggu untuk proses evakuasi pencarian korban, dikarenakan memang hujan yang melanda di daerah sini cukup kencang dan juga disertai angin dan gelombang saat ini pun cukup tinggi juga. Kembali ke Davi, Lovi. Baik, terima kasih Bunga Ayu langsung dari Pantai Carita, Banten. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi korban di Puskesmas Cinangka, Serang, Banten. Sudah ada Bayu Pradana. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Ya, Lovi dan juga Davi, hingga pagi ini masih banyak sekali warga-warga yang terus berdatangan ke Puskesmas Cinangka ini untuk mencari data-data atau informasi terkait keluarga maupun juga kerabat mereka yang hingga kini masih belum ditemukan. Dan ini memang hingga saat ini proses evakuasi pun masih terus dilakukan oleh sejumlah petugas. Dan sementara itu nantinya petugas dari TNI pun akan melakukan evakuasi di sumur yang sebelumnya belum dievakuasi. Dan juga Davi dan juga Lovi, baru saja kami mendapatkan informasi yaitu terdapat sejumlah korban jiwa yang baru saja didatangkan. Saya akan menunjukkan kepada Anda kondisi evakuasi dari korban jiwa atau jenazah yang baru saja akan dievakuasi ke Puskesmas Cinangka ini. Dan memang kalau kita bisa lihat hujan masih terus turun hingga pagi ini di daerah Anyer dan juga sekitarnya, di mana ini juga tentunya memberikan sedikit kesulitan bagi para petugas untuk mengevakuasi sejumlah korban-korban yang ada. Kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jenazah yang baru datang di Puskesmas Cinangka ini. Namun kalau kita lihat ini baru saja dievakuasi dan memang dari total 222 korban jiwa, ini masih ada sejumlah korban yang masih belum dievakuasi. Dan ini nanti dinyatakan bahwa dari 222 korban jiwa dan juga dari 843 orang luka-luka dan juga 28 orang yang dinyatakan hilang, ini masih akan terus bergerak mengingat masih ada sejumlah titik yang masih belum dievakuasi.
dan juga termasuk salah satu titik yang paling susah dievakuasi adalah yaitu dari wilayah Sumur, di mana ini dinyatakan sebagai wilayah dengan medan yang sulit, dan hari ini pun TNI akan mulai bergerak untuk mengevakuasi sejumlah korban yang ada di wilayah Sumur ini, dan ditargetkan nantinya pada hari ini wilayah ini sudah dapat ditembus. Kalau kita bisa lihat saat ini ada proses para petugas yang sedang mengevakuasi jenazah dari tsunami yang menerjang di wilayah Anyer, Carita maupun Lampung Selatan beberapa waktu lalu, dan saat ini pun petugas sedang membawa ke dalam puskesmas, dan memang situasi yang ada di sini dengan cuaca curah hujan yang tidak menentu ini juga menyulitkan sejumlah proses evakuasi, dan tentunya proses evakuasi masih terus berjalan. Dan kami juga akan menambahkan informasi bagi Anda pemirsa, Lofi dan juga Davi, bahwa semalam listrik juga sempat padam dan sinyal pun juga sempat hilang untuk beberapa menit, dan ini tentunya membuat sejumlah warga panik dan harus bersiaga untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang mungkin saja terjadi. Dan juga Lofi dan juga Davi, kita akan bergerak menuju ke dalam, kita melihat seperti apakah proses evakuasi akan dilakukan. Ya, memang ini kami dinyatakan bahwa ini sedikit tertutup karena terdapat sejumlah keluarga yang akan mengecek apakah jenazah-jenazah ini adalah bagian dari keluarga mereka yang hilang, dan kami awak media pun masih belum diperbolehkan untuk masuk untuk menghargai privasi dari keluarga. Jadi kami harus kembali keluar untuk melanjutkan laporan. Dan tadi total ada 2 jenazah yang sudah dibawa masuk ke dalam. Dan memang dari pagi tadi kami mendapatkan sedikit informasi dari keluarga yang sudah menunggu bahwa ini beliau adalah seorang ibu yang telah menunggu dari semenjak kejadian ini terjadi. Namun baru saja pagi ini dinyatakan suaminya baru saja ditemukan di tempat pemancingan, di mana sayang sekali bahwa suaminya ini ditemukan dengan keadaan yang tidak selamat. Dan saat ini keluarga sedang melakukan pengecekan apakah jenazah yang baru saja datang ini merupakan suaminya. Dan kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut seperti apakah nantinya kelanjutan, dan kami masih akan menunggu kelanjutan dari evakuasi jenazah ini. Dan juga tentunya nantinya hari ini juga dijadwalkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan mulai berkunjung ke sejumlah titik yang menjadi korban dari terjangan tsunami Selat Sunda ini. Lofi dan Davi. Bayu. Oke, Bayu, apakah ada informasi dari jenazah yang masuk ke puskesmas di Cinangka tersebut, apakah sudah ada yang berhasil diidentifikasi, Bayu? Ya, Davi dan juga Lofi, dari sebelumnya terdapat 12 jenazah dari kemarin hari. Ini ke-12 jenazah yang sebelumnya sudah datang ke Puskesmas Cinangka terlebih dahulu ini. Memang ini sudah dievakuasi atau dibawa oleh keluarga. Namun sayangnya ini untuk 2 jenazah yang baru saja datang ke Puskesmas Cinangka ini hingga kini masih dalam pengecekan oleh keluarga. Apakah memang jenazah ini dikenal sebagai anggota dari keluarga mereka yang hilang. Namun saat ini kami pun tidak boleh masuk ke dalam karena untuk menghargai privasi daripada keluarga ini, dan hingga saat ini pun kami belum mengetahui apakah ini memang dikenal sebagai suami dari ibu yang memang menunggu dari sejak malam kejadian berlangsung. Davi dan Lofi. Baik, terima kasih atas informasinya Bayu Pradana langsung dari Puskesmas Cinangka, dan sebelumnya ada Bunga Ayu langsung dari Pantai Carita, Serang, Banten.